Ya, sekarang ini harus diakui kalau progres timnas Indonesia bersama Sintayong benar-benar oke. Di level senior saja, ranking FIFA timnas Indonesia melonjak drastis. Lalu di Piala Asia, sukses menembus babak 16 besar, dan di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bisa melaju ke ronde 3. Begitu pula di level U23, timnas Indonesia mampu lolos ke 4 besar dengan cara yang mengesankan. Sempat kalah di match pertama dari tuan rumah Qatar, skuad Garuda pada akhirnya mampu menyapu bersih dengan berhasil menjegal Australia dan menghajar Yordania. Bahkan, negara sekelas Korea Selatan juga mampu diatasi dengan baik oleh pasukan Garuda. Tentu saja situasi ini membuat citra Indonesia kini benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar di Asia lainnya. Nah, apa yang dialami oleh Indonesia sejatinya berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh saudara serumpun sekaligus rival terdekat kita, yaitu Malaysia, di mana timnas Malaysia baik di level senior maupun U23 sama-sama hancur tak berdaya di Piala Asia. Sesuatu yang membuat publik Malaysia kini benar-benar geram, dan uniknya banyak dari mereka yang memilih nonton pertandingan timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Hal yang wajar jika mereka iri karena emang kemajuan timnas Indonesia kini benar-benar sedang jadi sorotan, di mana untuk saat ini timnas Malaysia bak terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Ya, di saat timnas Indonesia sedang naik daun, Malaysia justru terkapar tak berdaya, baik itu di level senior ataupun U23. Berkat rentetan hasil buruk itulah, Kim Panggon selaku pelatih Malaysia lebih memilih untuk mundur dari jabatannya. Dia menolak mentah-mentah rayuan Federasi Sepak Bola Malaysia yang memintanya untuk bertahan. Sebagaimana yang kita tahu, Kim Panggon ditunjuk sebagai pelatih timnas Malaysia pada Januari 2022. Setelah berbagai kisah manis yang telah dilewati, dia secara mengejutkan memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Padahal kontrak pelatih berusia 55 tahun itu masih terikat hingga 35 Desember 2025. Tentu ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi pencinta sepak bola khususnya di negeri jiran. PAM sejatinya sudah merayunya untuk bertahan, tapi Kim Panggon bulat dengan tekadnya dan akhirnya mengumumkan pengunduran diri dalam sebuah konferensi pers. Kim Panggon pun mengungkapkan momen terbaiknya ketika berhasil membawa timnas Malaysia melaju ke Piala Asia 2023. Apalagi skuad Harimau Malaya sukses naik ke peringkat 130 FIFA. Namun juru taktik Korea Selatan itu menyesal karena gagal membawa Malaysia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia mengikuti jejak timnas Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan jika mundurnya Kim Panggon dari jabatannya karena sudah tak kuat dibandingkan dengan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Hari ini saya memutuskan untuk mundur sebagai pelatih kepala timnas Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin ditimbulkan kepada semua pihak. Sayangnya kami tidak lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dengan 3 kemenangan, 1 kali imbang, 2 kali kalah, dan 10 poin, kami telah memberikan landasan dan momentum untuk menabur harapan masa depan cerah sepak bola Malaysia. Dari lubuk hati saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya dan tim nasional. Harapan saya, PAM, pemerintah, dan seluruh masyarakat Malaysia terus mendukung dan memberi semangat kepada timnas untuk mencapai tujuan selanjutnya, yaitu lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, ungkap Kim Panggon. Keputusan pelatih timnas Malaysia Kim Panggon mundur dari jabatannya menyisakan beberapa teka-teki. Salah satunya adalah wacana duel akbar yang mempertemukan Malaysia arahan Kim Panggon dengan timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Pada awal penunjukan Kim Panggon, wacana duel melawan Sintayong langsung menyeruak. Pasalnya kedua pelatih ini punya sejarah cukup panjang. Namun, fantasi yang ada di benak banyak penggemar untuk bisa melihat duel tersebut pada akhirnya mesti diredam. Kim Panggon sudah lebih dahulu meletakkan jabatannya sebagai pelatih Malaysia, padahal ia belum melakoni duel melawan timnas Indonesia era Sintayong. Menurut catatan Transfermarkt, tak ada catatan Kim Panggon pernah bersua timnas Indonesia. Pada saat yang sama, ia malah pernah menghadapi tim-tim Asia Tenggara lainnya. Tim Vietnam, Laos, dan Thailand sepertinya menjadi langganan lawan bagi Malaysia era Kim Panggon. Sepertinya semesta belum mendukung agar Kim Panggon dan Sintayong bersua beradu taktik di lapangan.
Di balik panasnya kabar tentang kepergian Kim Panggon, justru mantan striker tim nasional Malaysia tak kuasa menahan kekaguman terhadap tim nasional Indonesia asuhan Sintayong. Padahal pemain yang juga pernah memperkuat klub Liga 1 ini pernah hadirkan mimpi buruk bagi tim nasional Indonesia yang saat itu terjadi di final Piala AFF 2010. Seperti yang diketahui, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengundang decak kagum dari sejumlah pihak, termasuk luar negeri. Semenjak dilatih Sintayong pada akhir 2019, timnas Indonesia tak hentinya melahirkan berbagai prestasi gemilang di tingkat Asia. Terbaru, timnas Indonesia berhasil menjadi wakil satu-satunya Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ironisnya, kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tersebut diraih setelah menyingkirkan dua wakil ASEAN lainnya, yakni Vietnam dan Filipina. Sebelum itu, pasukan Sintayong juga menorehkan prestasi memukau di Piala Asia, tidak hanya di level senior, tapi juga para pemain muda. Di Piala Asia 2023 senior, timnas Indonesia sukses memenuhi target yang diberikan PSSI untuk melaju setidaknya sampai babak 16 besar. Lebih hebatnya lagi, timnas Indonesia junior bisa menembus babak semifinal Piala Asia U23, bahkan hampir saja lolos ke Olimpiade Paris. Sontak saja kegemilangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menuai kekaguman dari banyak pihak, seperti supporter hingga legenda sepak bola. Tak terkecuali dari negara tetangga yakni Malaysia, yang mana legenda mereka Sapi Salih cukup terkesima dengan perkembangan pesat timnas Indonesia selama ini. Sapi Salih sebelumnya dikenal sebagai mimpi buruk bagi timnas Indonesia lantaran sang pemain sukses mengubur mimpi skuad Garuda untuk juara Piala AFF 2010. Dalam laga yang berlangsung 2 leg tersebut, Sapi Salih total mencetak 3 gol ke gawang timnas Indonesia sekaligus memberikan trofi Piala AFF bagi negaranya. Sapi Salih juga paham betul dengan sepak bola Indonesia karena dia pernah beberapa tahun bermain di Liga 1 dengan memperkuat Pelita Jaya dan Arema Kronus. Melalui sebuah wawancara beberapa waktu silam, Sapi Salih ikut memantau perjalanan skuad Garuda yang tampil mengesankan. Sapi Salih kemudian turut berkomentar mengenai keberhasilan timnas Indonesia itu. Menurutnya, skuad Garuda saat ini sudah tak bisa dianggap sebelah mata. Menurutnya, timnas Indonesia generasi saat ini sudah mempunyai paket komplit dalam setiap lini permainan yang membuatnya cukup terkesan. Saya harus mengakui, timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan, ujar Sapi Salih.